2 minggu yang lalu tanggal 30 November, ya, pada saat Pak Andreas, Pak Abed menyampaikan firman Tuhan dan saya duduk di belakang dan saya biasa memang menggunakan HP saya untuk mencatat setiap firman yang saya terima. Ya, kadang-kadang Tuhan berbicara pada saya, itu saya catat, saya terima, atau ya hambanya sendiri berbicara, Tuhan berbicara hambanya juga saya dapat, saya catat. Ya, walaupun kemarin mungkin Bro Yohanes bilang bahwa hati-hati dengan HP-mu, memang benar ya. Jadi harus konsisten, kita harus hanya mencatat ayat firman dan kita hanya fokus pada firman. Nah, pada tanggal 30 itu ada yang masih ingat enggak ya? Baru 2 minggu loh. Temanya apa ya? Ada ingat? Bro Victor, waktu itu Bro juga pendamping loh. Sekarang juga pendamping nih. Ada ingat? Temanya adalah, bolehkah saya marah dengan Tuhan? Benar ya Pak Andreas? Benar ya Pak ya? Bolehkah saya marah dengan Tuhan? Pada saat tema itu disampaikan oleh Pak Andreas di tempat ini, saya duduk di sana langsung alam negur, kan itu kamu kan pernah marah dengan Tuhan, kamu kan pernah kecewa dengan Tuhan. Keren ya Bapak Ibu, saya pernah marah dengan Tuhan, ya, saya pernah komplain dengan Tuhan. Ya, Januari 2024 itu titik saya kalau dulu saya sudah dibaptis selama 47 tahun, tahun 79 saya dibaptis, saya menerima Tuhan, tapi saya tidak menerima Tuhan, bohong. Ya, saya tidak mati. Dan itu Tuhan tegur saya, dia bilang, ya Tuhan, saya pernah marah, saya pernah saksikan di sini. Di Januari 2024, Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami suatu peristiwa yang selama ini saya damai, sejahtera, aman, daman ya. Tapi pada hari itu, Januari, saya dipanggil oleh salah satu owner yang mengatakan bahwa, Christian, kamu tetap dikontrak, tapi bukan karyawan kontrak, jadi saya honorer. Honorer itu adalah karyawan harian, karyawan lepas. Ya. Tapi ada kontraknya, dikontrak 6 bulan. Saya pensiun tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 itu saya dikontrak, tapi sebagai karyawan kontrak yang dikaryakan dengan pendapatan yang tetap, bahkan setiap tahunnya naik. Luar biasa ya, udah pensiun, dikaryakan, wow semua orang juga memuji Pak Kris hebat loh. Ya masih dikaryakan, masih ini gaji bahkan naik. Dan jabatannya saya tadi GM sekarang menjadi stafnya COO. Ya COO waktu itu sekarang jadi CEO adalah owner sendiri. Yang saya begitu akrab, bahkan tokonya anak saya buka tuh Santuy. Owner saya datang Pak, tanpa memberitahu, kaget saya, luar biasa. Ya itu hanya sekejap. Tapi Januari 2024, salah satu owner yang berbeda lagi memanggil saya bahwa Pak Kris, mulai Januari ini 6 bulan ke depan Bapak kita kontrak tapi sebagai honorer, sebagai tenaga konsultan. Tetapi ini yang membuat saya pedih. Kalau masalah kontrak enggak, tapi yang pendapatan saya pernah ingat ini, Pak Gama pernah foto saya kayak gini nih. Sekarang mau foto lagi boleh nih Pak. Ya, pendapatan saya segini, tiba-tiba turun. Ya, bahkan salah satu owner bilang, Pak ini bukan turun, tapi sisa. Owner yang lain mengatakan ini sisa. Di mulut saya pada saat owner mengatakan, nggak apa-apa Pak, saya siap segala sesuatu dari Tuhan. Sebab segalanya dari Tuhan, mantap ya. Ya, tapi hati ini tidak bisa dibohongin. Hati ini tidak bisa, mulut boleh bohong, hati tidak. Hati saya kecewa, hati saya marah. Nah pada saat Pak Andreas berkatakan, sebenarnya kalau kita jujur, kita bukan marah pada kita. Kita marah pada Tuhan sebenarnya. Bukan kadang kita marah, bukan orang lain, tapi pada Tuhan. Hampir 2 minggu, 3 minggu saya lupa. Saya kayak mayat hidup aja tuh ke kantor. Datang ke kantor, duduk sampai jam 5 sore saya pulang terus begitu ya kayak mayat hidup aja saya datang ya. Kemudian apa? Saya nggak melakukan apa-apa. Yang dulu Christian itu antusias, semangat. Kalau meeting itu wah pantang menyerah, memberikan ide, memberikan semangat terus ya. Nah tapi pada saat itu betul-betul saya mati. Dan saya tahu bahwa itu Tuhan izinkan. Saya lupa.
Saya tidak mencatat tanggalnya kapan bla 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 bla, tapi saya ingat di suatu pagi saya tidak bisa bangun. Pagi pun ini saya tidak tahu jamnya jam berapa, apa tuh jam 4, setengah 5, yang jelas pagi. Saya terbangun dan tiba-tiba hati saya pengen doa. Inilah bersyukurnya Tuhan, ya kita berdoa, kita masih percaya. Saya bangun dan saya masuk ke kamar sebelah, di kamar ruang kerja saya, karena istri saya masih tidur. Saya berdoa, saya memuji Tuhan, saya ini tiba-tiba di dalam doa saya komplain Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa? Di tengah-tengah di mana saya masih butuh, ya saya masih punya angsuran. Anak saya kalau ingat tuh ya si Calvin tuh merit di November. Saya tuh ini Tuhan saya masih butuh duit nih. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Apa salahku? Apa salahku dan apa dosaku? Ada lagunya bro. Ya. Apa salahku Tuhan? Apa dosaku? Wow keren Christian. Padahal dosanya seabrek, kesalahannya seabrek ya. Tapi kita keren loh, komplain Tuhan apa salahku? Tuhan apa dosaku? Mengapa aku alamin ini Tuhan? Ya. Nah kemarin juga disinggung kan ayat Yunus, nanti selanjutnya nih. Udah, itu dan Tuhan saya doa, saya Tuhan kenapa Tuhan? Saya terus berdoa. Tapi Pak Andres bilang, tapi kita sportif. Kita boleh marah, kita boleh komplain Tuhan, tapi sportif. Kalau Tuhan nanti tegur, ya Pak Andres, kita sportif. Tiba-tiba pagi itu saya mengalami jamahan dan Tuhan tegur saya. Christian, siapakah engkau? Dan itu berulang-ulang, siapakah engkau? Saya sambil memikir pakai otak, ini apa ini? Hayalan saya atau imaniati. Tapi Tuhan jelas sekali, Christian siapa engkau? Engkau kalau jadi GM, engkau jadi staf daripada COO, bukan karena engkau, tapi aku. Yang tanpa saya sadari itu Tuhan. Sebab segala sesuatu itu dari Dia. Dan oleh Dialah yang mengerjakannya. Dia saja. Dan sesungguhnya kepada Dialah untuk Dia. Dia yang dituju. Jadi kita ini nothing, kita ini gak punya. Sumbernya Tuhan kok. Tuhan yang mengerjakan di dalam hidup kita, kita menjadi hebat, kita mendapat berkat. Nah nanti itu ada tuh, saya juga dapat kemarin, hati-hati dengan berkatmu, berkatmu adalah mamonmu. Itu pesan Pak, tapi bukan hari ini. Hati-hati, dapat berkat, ya kan. Nanti saya bilang, wow, terima kasih Tuhan. Saya minta ampun, saya berlutut. Mungkin hampir sama kayak Yunus ya, di dalam perut ikan dia berlutut. Saya minta ampun, saya mengaku Tuhan kaulah raja atas segala raja. Mulutku boleh mengatakan Tuhan kaulah Allah segala Allah. Engkau maha tahu, engkau tahu. Burung pipit pun kau pelihara, masa aku tidak kau pelihara. Mulutku saja, tapi hatiku, hati kita, begitu tidak bedanya ya. Saya menangis, saya itu, nah tadi pujian tadi bersyukur ya. Hanya kasih Yesus, hanya kasih Yesus. Hanya kasih Yesuslah yang mengangkat saya hingga hari ini. Saya tuh akhirnya pada hari itu saya bersemangat, saya ke kantor lagi, teman saya bingung. Ini Pak Ang ada apa, kesurupan apa nih? Kalau kemarin kayak mayat hidup, ini kesurupan, saya semangat. Yuk kapan keluar kota, kapan ke Semarang, kapan ke Surabaya, pergi lagi tanpa lelah. Ya. Saya nggak mikirin lagi, saya nothing, saya mati. Saya tidak mau mikirin lagi mengenai gaji apa, saya bilang nggak mau mikirin. Ya karena saya tahu Allah saya dahsyat, Allah saya tidak tidur, Dia tahu. Itu firman Tuhan pertama kali pada saat Pak Andreas 30 November berdiri di sini. Itu yang disampaikan ke saya dan saya catat. Saya pernah komplain, saya pernah marah Pak Andreas. Sombong Pak. Sekarang nggak berani Pak. Ya. Yang kedua, ini ya ayat Yunus. Pada saat Yunus, kitab Yunus dibuka, Pak Andreas mohon Pak, ini pesan Tuhan Pak. Dia bilang, saya duduk sana, ya dia bilang, Christian minggu depan Anda yang lanjutkan. Ngayal ini, enggak. Mulai minggu depan kamu lanjutkan firman. Ya siap Tuhan. Udah saya catat aja. Itu Pak Andreas cerita tentang Yunus, tapi sana Tuhan juga cerita tentang Yunus. Hal yang berbeda, tapi sama-sama Yunus. Satu frekuensi Pak, satu gelombang Pak, satu arah, satu tujuan. Saya gak ngerti, benar-benar gak ngerti. Saya gak pernah ngomong Pak Andreas, tadi saya enggak. Baru buka pintu, cepret, masuk. Siang bro. Saya bilang,
Siang Pak, shalom saya bilangin. Khotbah Minggu 14 Desember jam 7 dan jam 9, udah gitu doang. Khotbah Minggu 14 Desember jam 7 dan jam 9, udah. Siap Pak, saya bilang gak ada lagi kata-kata lain. Cuma siap Andreas, benar belum siap Andreas. Bingung aja. Saya tanya Tuhan ini apa, siap dulu deh. Bingung. Itu baru buka pintu loh saya masuk. Masih ada ya anunya, WA-nya. Saya nggak tahu, satu frekuensi mungkin. Saya nggak minta Pak. Ya. Tapi pada saat itu jelas sekali Tuhan. Dan itu inilah tolong dibukakan Yunus. Ya, Yunus pasal, masih ingat bro, pasal 4 ya. Kita baca, minta tolong nanti Bro Victor. Nah ini Bro Victor juga pada saat itu yang membaca. Jadi Anda 2 kali ini membaca. Bukan suatu kebetulan tapi memang Tuhan berkehendak. Silakan Bro Victor. Yunus 4 ayat 5 dan 6. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Oke, cukup sampai ayat 6 ya. Masih ingat ayat ini? 2 minggu yang lalu juga disampaikan ya. Jadi Yunus pada saat itu marah. Gagaranya apa? Nanti baca di ayat berikutnya itu 7, 8. Di sana karena pohon jarak. Ya. Di sana saya duduk, saya mencoba berpikir, ini pohon jarak itu tumbuhnya cuma semalam loh. Bro, ada enggak sih pohon tauge aja kalau saya tanam tuh semalam enggak tumbuh loh. Masih lama loh. Ini semalam doang. Kalau dibaca nanti tolong di rumah dibaca nih tentang Yunus ya dari ayat 1, 2 dan 3. Nah, semalam saja Tuhan tumbuhkan pohon jarak. Ya. Dan Yunus duduk di pondoknya, karena ada pohon jarak, dia terlindung dari sengatan matahari. Dan dia sangat sukacita, senang. Tetapi cuma semalam aja lagi. Ya, Tuhan kirim apa? Cuma 1 ekor Pak, saya bilang berekor-ekor. Cuma seekor ulat penggerek loh. Coba bacakan, itu enggak saya di sana waktu Panis bilang, dikatakan firman itu membaca, seekor loh, seekor. 1. Saya nggak tahu tuh pohon jaraknya itu seberapa besar. Tapi yang saya dapat pada saat itu adalah begini. Ini Yunus. Jadi Yunus itu marah bukan karena pohon jarak, bukan. Ya, nanti tadi saya bilangin Bapak dan Ibu, bro and sis semua ya, baca tuh Yunus dari pasal 1, 2, 3, 4 itu baca. Yunus itu marah karena apa? Yunus sebenarnya bukan marah karena pohon jarak. Makanya Tuhan tanya, apakah engkau marah karena pohon jarak itu cuma semalam doang tumbuh, besoknya dikirim ulat 1 ekor doang nih, mati itu pohon jarak, habis tuh. Ternyata ulat penggerek itu dia memakan batang pohon dari dalam, dilayu ya, 1 ekor. Tapi saya nggak tahu juga semalam apakah ulat itu berhasil memakan pohon jarak segitu gedenya. Tapi nothing. Berarti adalah hanya Tuhan, kuasa Tuhan. Apapun juga yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak masuk akal maka jangan pakai akal. Udahlah, mati aja kita. Nah, udah setelah itu Yunus marah. Kenapa sih Yunus marah? Yunus marah karena apa? Kalau di ayat 5 tadi dibaca, Yunus ngapain? Yunus menanti, tuh dikatakan, dan ia duduk di bawah naungannya, nantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Ya kan? Firman Tuhan kan berfirman tuh. Jadi Yunus sekarang lagi menanti. Firman Tuhan berfirman kepada Yunus, hai Yunus, pergilah ke Niniwe, kabarkanlah firman yang kusampaikan. Itu pesannya Tuhan loh. Tapi Yunus tahu, Yunus gak mau pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Bayangin, kita ini kadang-kadang sok tahu. Ya kayak Yunus nih, dia sok tahu tuh. Dia tahu nih, Tuhan engkau tuh Allah yang maha pengasih. Engkau maha penyayang. Engkau tuh maha besar kasihmu. Gak mungkin Tuhan kau menyuruh aku menyampaikan negara Niniwe. Ya, menyampaikan untuk Tuhan akan mentunggang balikan Niniwe.
Yunus bilang, tidak mungkin Tuhan, karena engkau maha pengasih, engkau tidak akan menunggangkan itu. Makanya dia larilah dia ke Tarsis. Dia nggak mau. Tapi Tuhan bilang, aku mau engkau menyampaikan firman itu. Dia ditangkap. Bapak, ibu, guru sekolah minggu, jangan bilang ikan paus ya. Di situ ikan besar, ya Bu ya. Ikan yang besar. Ikan besar itu bukan paus. Saya nggak tahu di dalam laut itu apakah ada ikan. Ini anak, dulu juga saya sekolah minggu Bu, ya kan. Ada ikan paus yang besar. Terus Yunusnya dimakan, ya kan. Anak-anak sampai saya tertanam tuh. Mana itu ikan paus yang besar tuh. Ternyata bukan ikan, dikatakan sana ikan besar. Nah, Tuhan tangkap. Coba bayangkan. Bayangkan ya, di perut ikan Yunus berapa hari? 3 hari. 3 hari. Makan gak dia? Saya cari ayatnya sih nggak ada. Dikatakan Yunus tidak makan dan tidak minum. Saya nggak tahu apakah dia makanin hatinya ikan gitu ya. Ucus ikan ya maaf. Nggak tahu. Tapi coba lihat di pasal yang ketiga. Pasal yang kedua kalau nggak salah. Pasal yang kedua. Yunus, kita baca aja deh daripada salah bro. Lanjutin bro, ayat keduanya bro. Di ayat yang sebentar. Ya, silakan bro. Yunus, Ayat keempat, ya. Yunus 2 ayat 1 dan 9-10. Berdoa Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Amin, terima kasih. Coba bayangkan, Yunus dalam perut ikan, dia berdoa. Yunus percaya enggak? Pertanyaan saya, Yunus percaya Tuhan enggak? Percaya. Pertama kali dia percaya ke Tuhan enggak? Dia enggak percaya. Dia enggak percaya Tuhan. Tuhan suruh sampaikan firman Tuhan, dia enggak percaya, dia lari ke Tarsis. Tapi dalam perut ikan, 3 hari, 3 malam dia tidak makan. Nah ini pertanyaan juga pada kita pagi hari ini. Kita ini percaya enggak dengan Tuhan sih? Mungkin kita ada di dalam perut ikan. Ya, di tubir laut yang paling dalam, dikatakan Yunus itu di dalam pusaran laut yang paling bawah. Dan di dalam perut ikan nggak ada lampu begini bro, gelap. Saya nggak tahu ya, di dalam perut ada lampunya nggak, cekling gitu. Ya di dalam perut ikan, tapi Yunus di sana dikatakan oleh Tuhan, dia dalam perut ikan nih. Dalam perut ikan pun juga Yunus percaya Tuhan. Nah inilah tema saya hari ini. Percayakah kita? Percayakah kita dengan Tuhan Yesus? Silakan Bapak, Ibu, Bro and Sis, koreksi termasuk saya. Ini firman buat saya bilang, ya Tuhan. Jadi waktu Pak Andreas 30 November menyampaikan firman itu, Tuhan beracara dengan saya ini percaya enggak? Saya bilang, Tuhan saya enggak percaya Tuhan. Saya belum percaya Tuhan, saya belum percaya. Ya. Tuhan enggak melihat engkau hari ini. Tuhan tidak melihat saya hari ini berdiri di sini. Tuhan enggak melihat engkau duduk di sana hari, tidak. Tapi setiap hari Tuhan melihat apakah kita ini percaya. Saya cerita dikit, menyimpang dari ini saya cerita. Saya punya pengalaman pada saat saya kuliah. Jadi saya dulu kuliah, nggak sombong sih Pak. Kalau akuntansi saya memang jagonya akuntansi. Ya, tapi sekarang jangan belajar dengan saya udah lupa. Karena udah meninggalkan akuntansi sekian puluh tahun. Karena saya lari ke sales. Ya. Saya jurusan akuntansi. Saya kalau akuntansi semester 1, semester 2, semester 3 saya nggak pernah belajar. Ya, nilai saya A. Kenapa nggak pernah belajar? Karena saya ikut les. Dulu ada les namanya Bon A, Bon B. Orang lama angkatan saya pasti tahu ya Pak Andreas. Dulu ada Bon A, Bon B. Kalau ini pasti bingung, apa tuh Pak Bon A, Bon B? Jadi akuntansi dulu ada les Bon A, Bon B. Nah saya les Bon A, Bon B sampai intermediate. Jadi untuk intermediate itu kalau kuliah saya dapat akuntansi lanjutan itu Bu Heni akuntansi ya?
Gimana Bu? Akuntansi, bukan. Oh komputer ya? Wah, bukan akuntansi. Ini akuntansi pasti tahu. Akuntansi lanjutan itu semester 6, semester 5, semester 6, akuntansi lanjutan. Ya, semester 1, 2, 3, 4 itu saya nggak pernah belajar. Tapi teman-teman saya yang datang belajar kepada saya, jadi saya satu malam, semalam juga nih, belajar duluan, besok mereka datang, saya belajar. Jadi saya kayak pintar. Padahal memang saya belajar pintar. Ya. Nah suatu hari ujian ada 5 soal. Saya berhasil mengerjakan 1, yang 4-nya nggak bisa, betul-betul nggak bisa. Betul-betul nggak bisa. Gue mikir, teman saya kebetulan si Hilda di belakang orang Jakarta. Dia tendang kursi saya, minta jawaban. Saya bilangin, belum. Diinjak lagi. Saya bilang belum, saya bilang betul-betul belum. Bukannya saya nggak mau kasih dia, kalau saya pasti saya kasih dia. Ya belum. Dia ngambek. Soalnya dibalik oleh dia keluar. Saya bilang keluar nih anak. Saya kan duduk paling depan, jadi dia keluar. Ya udah, saya juga tutup, saya keluar. Solidaritas sama teman. Sampai di depan asisten dosen tanya, Ang, udah selesai Ang? Belum Bu. Nggak mungkin. Iya Bu, nggak mungkin dia nggak selesai. Kagak bisa saya bilangin. Bohong dia Bu. Kata teman saya Hilda itu kan. Bener kagak bisa. Saya bilang cuma bisa 1 Bu. Ibu Susinya cuma ketawa-ketawa doang, senyum-senyum. Udah. Ya udah, selesai. 1 minggu, 2 minggu kemudian keluar nilai. Coba Bapak Ibu Broadensis taksir. Nilai saya berapa? Cuma 1 soal loh dari 5 soal. Wah paling juga 4 Pak. Berapa? Sembarang aja gak usah dipikir. Gak usah. Jawab aja. Berapa? Berapa? 1. Gak masuk akal kan Bu? Nilai saya yang keluar. A. Wow. Hilda. E. Teman saya E. Coba. Dia percaya nggak saya nggak bisa ngerjain soal? Kagak percaya. Saya aja bengong. Kenapa kok bisa? Iya. Saya nggak bisa beneran nggak bisa. Nah inilah. Dosennya cari buku akuntansi karangan Dr. Andes Sutrisno AK. Itu dosen saya, dosen terbang dia dari Jakarta ke Malang. Ya. Suatu hari dia datang, saya tanya, Pak Tres, saya nanya Pak, saya nggak bisa ngerjain. Kenapa nilai saya kok A? Tahu jawabannya apa? Kristian. Saya nggak melihat hasil ujiannya yang namanya Ang Kristian, Sodik, Darman, terus Kuswanto, ini jago-jago akuntansi. Jadi kalau dosen ngasih soal, panggil dulu tuh, Fitri maju. Fitri bingung gitu ya, maaf Fitri ya, contoh doang. Fitri pinter ya, bingung. Nanti kami salah satu, Ang Kristian kerjain, udah saya langsung kerjain. Duduk ya. Atau Sodik ya. Nah apa yang beliau katakan, saya nggak melihat hasil pada saat ujianmu. Pada saat ujian kamu bisa sakit. Pada saat ujian kamu bad mood. Pada saat ujian tidak. Tapi saya lihatnya day by day. Nah ini saya ingat pada saat duduk di sana Pak, Tuhan ngomong ini nih. Tuhan tuh nggak lihat hari ini. Tuhan lihatnya setiap hari bagaimana kita percaya dia. Bukan di sini aku percaya, aku cingkrak ya kan. Sampai jatuh kacamatanya, saking semangatnya. Bukan, Tuhan bilang, tapi aku melihat engkau adalah hari demi hari. Seperti dosen saya ini, dia melihat hari per hari. Nilai saya A. Ya, kalau cuma hari ini saja Tuhan kasih E tuh. Nggak tahu di pelataran atau di mana saya nggak ngerti deh. Ya, nah menyimpang sedikit. Bagaimana kita percaya? Ini bicara tentang Yunus. Nah, Yunus kemudian apa? Ini bicara tentang satu hari semua loh. Yunus juga cuma sehari dia menyampaikan firman Tuhan. Tadi pohon jarak juga cuma sehari tumbuhnya. Matinya juga cuma sehari. Ya, jadi sehari demi sehari lo perhatiin loh. Di dalam perut ikan 3 hari. Ya, kita ini dapat masalah banyak. Ya, tapi percayalah kalau Tuhan berkehendak hanya 1 hari sekonyong-konyong blas hilang. Amin. Amin. Pertanyaannya, percayakah kita? Nah, Yunus, kembali lagi ke Yunus ya. Yunus kemudian Tuhan dengar doanya, diselamatkan. Tuhan baik loh Pak, diselamatkan loh Pak. Dia muntahkan Yunus di mana? Di tengah laut. Coba tuh ikan muntah di tengah laut, Yunusnya mati enggak?
Mati. Allah kita Allah yang sempurna. Karena itu Yunus tahu bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Dia tahu. Makanya dia berdoa. Kita tahu nggak ya? Ya pikir sendiri. Dia muntahkan di daratan. Di mana? Di Niniwe. Tidak jauh. Bayangkan. Kenapa? Dianterin. Pakai kapal. Tapi bukan kapal paus sebenarnya. Kapalnya kapal ikan gede. Dimuntahin loh. Coba bayangkan, kita bayangkan. Tuhan itu iseng. Dimuntahkan Yunus tengah laut. Yunus, Tuhan tolong. Doanya nggak kejawab tuh. Hilang tuh Yunus. Nggak ada ceritanya hari ini. Ya. Kemudian Yunus dia bertobat dan dia berjanji. Di mana janjinya? Di dalam perut ikan. Ingat tuh, kita pada saat di dalam perut ikan, pada saat kita menerba badai, pada saat kita mengalami kekelaman, kadang-kadang kita janji dengan Tuhan. Tapi pada saat Tuhan muntahkan kita di lautan, di darat, ya kita lupa tuh janji dengan Tuhan. Kita asik tuh dengan berkatnya Tuhan. Ya, tadi saya katakan hati-hati dengan berkatmu, karena berkatmu juga ada mamonmu. Tapi itu next. Oke. Nah, Yunus menyampaikan firman. Kira-kira apa dia yang sampaikan? Dia keliling 1 hari loh. Saya cuma 1 jam ya Pak ya. Cuma 1 jam Pak. Jangan 1 hari Pak. Belum. Yunus dia sampaikan. Hai bangsa Niniwe. Warga duta. Gitu kan. Pengumuman. Aku menyampaikan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Engkau begitu jahat. Engkau begitu kejam. Engkau kasar. Engkau tidak memandang Allahmu. 1 harian. Saya nggak tahu Yunus tuh ngomong apa tuh 1 harian. Dia menyampaikan firman Tuhan. Terus setelah dia menyampaikan firman Tuhan. Lihat. Kita baca lagi bro. Lanjutannya bro. Dibaca bro. Pasal ayat 7 kayaknya. Yunus 3 ayat 5. Ya. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Amin, cukup bro. Coba lihat. Orang yang jahat, orang yang kasar, orang yang sudah Tuhan murka loh. Murka Tuhan turun ke atas Niniwe. Bayangin, kita ini udah dimurkain Tuhan belum? Kita masih puji Tuhan loh. Ya kasih Yesus yang begitu besar itu. Ini Niniwe yang sudah murka Tuhan. Ya, dikatakan ayat-ayat sebelumnya bahwa kalau Tuhan sudah membuka tidak ada yang bisa menutupnya. Jika Tuhan membuat rencana menutup, tidak ada yang bisa, 1 orang pun yang bisa membukanya. Tapi ini Tuhan berencana menyampaikan akan menurunkan malapetaka, mentunggang balikkan Niniwe. Siapa yang diutus? Yunus. 1 hari dia khotbah. Ya. Akhirnya dia duduk. Nah inilah dia kecewa, dia marah. Gua mau tahu Tuhan kayak apa sih mentunggang balikkan Niniwe. Dia menunggu tidak ada ininya. Kenapa? Karena Niniwe, bangsa Niniwe, rakyat Niniwe, dia percaya akan firman. Sekalipun firman itu mengatakan engkau akan kutunggang balikan. Tuhan akan mengobrak-ngabrik. Tapi dia percaya, bahkan bukan orangnya saja, rajanya. Bahkan raja menentukan sampai, kemarin Pandes bilang sampai peliharaan kita si guguk ya Pak ya. Semuanya suruh puasa. Bukan hanya puasa, tetapi di sana dikatakan haruslah masing-masing berbalik. Nah ini bertobat nih. Ini nih pertobatan. Berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Berbalik. Jadi kalau saya berbalik, nah ini balik nih. Gua nggak lihat tuh sana. Udah berbalik ya. Berbalik. 180. Bayangkan tadi Yunus percaya ya. Kedua, negara Niniwe dia percaya Tuhan. Dan inilah yang membuat Yunus kecewa, membuat Yunus marah. Dia bilang, Tuhan,
Aku kan tahu engkau tidak akan sekali-sekali akan memusnahkan Niniwe. Aku tahu Tuhan, makanya aku lari ke Tarsis katanya. Dia nggak tahu, engkau tuh Allah yang maha kasih, maha penyayang. Dia tahu, itu dia kecewa tuh. Ditambah lagi, tumbuh pohon jarak cuma semalam. Layu lagi semalam, panas, tambah ngamuk lah dia. Nah, ini pertanyaan juga buat kita. Apakah kita ini benar-benar enggak? Ya saya sangat jauh sekali ya. Kalau saya lihat bahwa Tuhan aku percaya, setelah saya berdoa tuh saya nothing, saya tidak memikirkan lagi cerita saya tadi. Tapi begitu akhir Juli, saya di off kontraknya. Tapi saya ngomongnya, saya resign ya Pak ya. Mohon maaf kalau saya berbohong dengan Pak Andreas. Kenapa saya berbohong? Saya malu, saya gengsi. Kalau mundurkan diri kan hebat, gue mem-PHK perusahaan. Munduran diri itu kita mem-PHK perusahaan loh. Ya kan? Munduran diri, perusahaan gue PHK nih. Tapi gue di PHK. Tidak diperpanjang kontraknya, di stop. Tapi karena itu disampaikan di bulan Juni, saya udah menang Bu. Mau di op, mau di apa, enggak pusing gue. Bahkan owner saya bilang, Pak Kris, enggak kecewa. Oh enggak Pak, saya kena percaya. Oh ya, saya sempat nanya, apa salahku, apa dosaku? Ya apa salahku Pak? Apa kekuranganku Pak? Dijawab, enggak ada Pak Kris, enggak ada Pak Kris. Aduh, sorry, seharusnya ini bukan saya yang ngomong, tapi seharusnya yang lain, tapi yang lain enggak berani ngomong dengan Pak Kris. Bercanda. Saya langsung salaman, siap Pak, aku siap. Karena Tuhanku memberikan tempat yang lain. Udah, nothing saya. Itu udah menang. Saya kalahnya kan di Januari. Ini Juni udah lewat saya dah. Nggak pusing saya. Nggak mungkin saya nggak makan. Masa Allahku tidur, lupa ngasih makan Christian. Kalau nggak kasih makan pun juga berarti saya disuruh puasa. Ya kan saya puasa kayak Yunus. Yunus 3 hari loh. Nggak kasih makan ya kan. Udah. Nah, sejak itu saya pikir Tuhan aku percaya. Ya. Gak lama saya juga kemarin ada teman di samping saya duduk, ya dia tanya, memang orang kalau sudah dibaptis boleh baptis lagi? Saya jawab, saya juga dibaptis lagi. Tahun 1979 saya sudah dibaptis. Tapi itu baptis-baptisan. Nah ini juga dibaptis lagi. Ya saya ingin mati bersama Tuhan. Saya ingin benar-benar mati. Yang saya percaya bahwa saya mati. Biarlah saya mati karena Yesus itu yang hidup. Memang karena Yesus juga mati. Tapi dia tidak mati selamanya. 3 hari dia mati. Dia bangkit. Dia hidup. Nah inilah kita seharusnya. Kita dimati. Biar Yesus yang hidup. Itu oleh dia. Dia yang berkarya dalam hidup saya. Termasuk hari ini. Termasuk besok saya ke Surabaya. Bukan saya tapi oleh dia. Dia saja gitu ya. Pak boleh marah nggak dengan anak buah? Marah, kemarin saya baru marah besar dengan anak buah saya. Kenapa? Nah ini ekspektasi, harapan saya tidak sesuai gitu. Saya berharap mereka ini komunikasi. Ada masalah ngomong saya, ini nggak ngomong saya tiba-tiba ada masalah gede, jeblak gitu ya. Terus salah satu dirut telepon saya, Pak Kris ini gimana nih anak buahnya Pak Kris? Waduh, saya langsung telepon dia. Saya kasih SP1 dan SP terakhir. SP pertama bukan SP1. SP pertama dan SP terakhir. Saya bilang ini, saya kasih kamu. Kenapa? Saya udah 3 kali ngasih tahu loh. Saya udah ngomong 3 kali, ini SP terakhir. Tapi malam saya juga nyesel juga Pak. Karena kasih Yesus, bukan saya sih. Karena Yesus nyesel. Tapi karena saya udah mengucap, tidak, tetap. Kita harus profesional. Ya kan? Sekalipun kamu saya sayang, saya kasih SP pertama dan terakhir. Artinya apa? Kalau kamu melakukan lagi, out. Padahal hati saya kasihan nih orang, saya kadang ngerti latar belakangnya dan sebagainya. Inilah hati ya kan. Tapi enggak, wah dia WA saya enggak saya balas, biarin aja dia ini. Dia mikir tuh, Pak maaf saya janji, saya siap menerima sanksi, Bagus saya bilang. Tadi pagi masih dia WA lagi, tadi malam. Saya bilang saya ini lagi nyiapin firman Tuhan ini, WA-nya masuk. Udah lakukan. Udah. Ya. Nah, itulah kita. Tuhan melihat hari-hari kita, bagaimana kita percaya Tuhan. Benarkah kita dipercaya? Percayakah kita akan Tuhan? Bapak, Ibu, Bro and Sis kenal dengan
Om Petrus, tadi kan Om Yunus. Ya, kalau Iye di sekolah minggu dan Ye, hari ini cerita tentang Om siapa? Om Yunus. Ya, Om siapa? Om, nah ini saya juga sama. Ini Om Petrus. Ada kenal Om Petrus? Siapa tuh Om Petrus? Om Petrus itu adalah muridnya Tuhan Yesus. Murid. 3,5 tahun. 3 sampai 3,5 tahun. Petrus mengikuti Tuhan Yesus. Dia melihat mujizat pertama. Air menjadi anggur. Dia melihat orang mati Lazarus dibangkitkan. Dia melihat orang lumpuh berjalan. Dia melihat orang buta mencelik. Kita lihat enggak Tuhan Yesus? Mencelikkan mata orang. Ada yang pernah lihat, bro? Pernah lihat, bro? Enggak ada. Tapi memang ayat ini ada firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat. Namun percaya. Jadi kita lebih berbahagia daripada Petrus. Ya. Om Petrus itu orang yang sangat, saya bilang kayaknya saya juga kayak Petrus nih. Saya ini sangat antusias, orang yang sangat ini ya. Jadi Petrus pernah mengatakan begini. Tuhan, sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan engkau. Yang lain boleh pergi Tuhan, enggak apa-apa. Tapi aku Tuhan, Petrus, tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Yesus bilang apa? Hai Petrus, sebelum ayam berkokok engkau 3 kali menyangkal aku. Tahu, Petrus di dalam perut ikan. Bukan benar Petrus dalam perut ikan. Ya. Kenapa? Perut ikan itu maksud saya penderitaan. Perut ikan itu adalah masalah kita. Perut ikan itu adalah problem. Ya, jadi Yunus itu dalam perut ikan dalam masalah yang besar. Di dalam tubir laut bahkan cenderung mau mati. Nah Petrus pun mengalami dalam perut ikan. Dia melihat orang yang dia percaya, orang yang membangkitkan orang mati. Tapi pada saat itu dia melihat orang yang tidak berdaya. Orang yang dicambuk, orang yang dihina, orang yang diludahin, orang yang disalibkan. Petrus tergoyang. 3 kali dia menyangkal. Kenapa? Hatinya enggak siap. Petrus loh, apalagi saya Immanuel Kristian. Ya kan? Bisa kebayang ya Bapak Ibu ya? Coba bayangkan kalian ada Petrus, ya, pengikut Pak Andreas, mohon izin. Ilustrasinya Pak Andreas aja biar lebih seru gitu. Ya. Pak Andreas kita agumkan, kita pengikut Pak Andreas nih kan. Suatu hari Pak Andreas ditangkap. Ya kan? Waduh, Bu Ria lagi sebagai istri kan, gimana Bu coba. Tangkap nih kan. Orang mati dalam nama Yesus bangkit oleh Pak Andreas. Semua orang sembuh semuanya. Tiba-tiba ditangkap. Ya kan? Disalibkan Pak. Waduh. Enggak lah. Jangan Pak. Disalibkan ya kan. Menderita. Kita ini. Wah ini nih. Kristian. Ini juga sama nih. Ini muridnya Andreas nih. Bahkan dia pernah khotbah di sini. Tangkap dia. Tangkap. Bukan. Gue juga cuma sekali doang. Bukan. Ya kan. Takutan. Ya kan? Ngeri kan. Sekarang sih gue wakilnya Pak Andreas. Wakil RT. Tapi wakil RT cuma nama doang. Gak pernah kerja. Sekali-sekali doang. Gitu ya. Beneran ini. Saya wakil ya kan Pak ya. Masih diakuin Pak ya. Saya ini wakil RT. Biar gini-gini ya. Wakil ini. Nah terus. Petrus mengalami masalah yang begitu besar. Dia menyangkal. Apa tadi saya katakan bahwa Petrus itu percaya atau tidak? Saya bilang Petrus tidak percaya Tuhan Yesus. Benar? Tuhan, sekali-kali pun aku tidak akan meninggalkan engkau. Bohong. Dia tidak percaya Tuhan Yesus. Jangan-jangan kita juga bohong. Termasuk saya nih di sini. Bohong, ya kan? Buktinya apa? Begitu Tuhan Yesus mati, ya, dia kembali ke nelayan. Dan Petrus ini kepala geng ngomong nih, Thomas, gue mau jala lagi nih Thomas, ya kan? Yang lain mau nggak? Yohanes ikut, semua juga ikut, ya. Mereka jala menangkap ikan. Kasih Yesus. Kasih Yesus, hanya kasih Yesus lah. Hanya kasih Yesus lah. Hanya kasih Yesus lah yang ada. Ini Tuhan Yesus masih hidup atau udah mati ya? Udah mati loh. Ya. Tuhan Yesus sudah mati tapi dia belum kembali ke Bapa. Dia masih ada di dalam
dunia. 40 hari dia berada, dia bertemu dengan muridnya. Kenapa? Kasih Yesus itulah yang menyembuhkan aku. Kasih Yesus. Tuhan Yesus datang di danau. Hai anak-anak. Nah, bahasanya gitulah ya, saya nggak tahu di Alkitab bagaimana. Hai anak-anak, apakah engkau dapat ikan? Nggak ada, Tuhan. Nggak ada dapat. Semalaman kami tangkap tidak ada. Kemudian Tuhan ini, yang mereka belum tahu itu Tuhan Yesus bilang, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Mereka nebarkan enggak? Menebarkan loh. Oh, hebatnya murid-murid Tuhan tuh. Dia langsung percaya loh, dia tebarkan aja, nothing tulus. Kalau dia noleh, kamu siapa Pak? Ngomong-ngomong tebarkan, kami ini semalaman nih, cari ikan gak dapat. Lu bilang tebar. Tapi dia percaya, dia tebarkan aja tuh. Nah kita kadang-kadang gitu, sok tahu nih, ya kan. Tuhan bilang, Kristian lu khotbah Kristian. Enggak Pak, gak bisa Pak. Khotbah, gak bisa Pak. Hanya oleh dia saya bisa berdiri di sini, bukan karena saya. Saya melihat, wah, kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Saya tidak bicara berkat, makanya saya bilang hati-hati dengan berkat. Bisa jadi mamonmu. Saya lupakan tuh berkat. Bahkan saya ngomong kepada driver saya, lupa terus Bapak kerjanya tujuannya apa? Driver saya tanya tuh, dia orang Muslim. Saya bilang ya saya melakukan kehendak Tuhan aja. Tuntunan ilahi saya bilang. Tuhan bilang belok, saya belok. Tuhan bilang lurus, lurus. Terus Bapak enggak. Bapak enggak minta gaji? Enggak. Tapi Bapak digaji? Ya digaji dong, masa kerja enggak digaji. Tapi itu maksud saya begini, saya tidak memikirkan. Maaf, saya bukan munafik. Ya, tapi benar, saat ini saya tidak memikirkan masalah gaji. Gaji saya mau naik, mau dapat. Tidak. Tapi karena saya tahu Tuhan kenapa menempatkan saya kembali lagi di kapal api, di bawah owner yang nomor 1 lagi. The best, the big owner. Saya ngomong anak buah, jangan sombong. Kita pangkat mungkin rendah. Tapi kasta kita, saya juga ngomong ke Fitri ya. Kasta, karena ini Fitri ada salah satu karyawan saya. Kasta kita tinggi. Ya, di mata perusahaan yang kami awasin, ya distributor, sampai di rootnya pun juga, dia sangat hormat, bukan saya. Tuhan Yesus dan Pak Domo. Nih. Ya. Bahkan anaknya Pak Domo tanya saya, Pak Kris, Bapak kan dulu kan GM di Pastrata Buana. Kenapa Bapak nggak melakukan seperti ini? Nah ini Pak saya bilangin, tergantung siapa belakang gua. Ya kalau belakang gua ini Pak Andreas, wah semua kagum. Kalau belakang saya Victor, tanya dulu. Udah ya, Maka ya, karena ini Pak SDM sudah mau Margonoto, semua orang lihat, bukan lihat Kristiannya, belakang apalagi Tuhan Yesus nih. Cuma sayangnya kalian nggak lihat ada Tuhan Yesus, ya. Lihatnya Pak Sudomo. Saya bilang tuh Tuhan Yesus, ya. Semuanya kasta. Nah itu saya bilang, wah, kembali lagi ke topik ya. Petrus, kemudian sama Tuhan tanya Petrus 3 kali Tuhan tanya. Hai Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, iya aku mengasihi. Sampai ketiga dia nangis. Itulah Tuhan Yesus menyampaikan amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. 3 kali. Hari ini juga Tuhan tanya kita nih. Apakah Immanuel Kristian mengasihi aku? Hai Immanuel Kristian, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi. Besok aku lupa lagi, kacau balau enggak? Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan, besok lupa lagi. Tapi kasihnya tidak pernah berkesudahan. Sejak Petrus percaya dan ini, dia meninggalkan dan benar-benar 100% dia percayakan Tuhan. Begitu dia percayakan Tuhan, kuasa Tuhan berkarya. Ya, Petrus juga melakukan sama seperti Tuhan Yesus. Dia juga menyembuhkan orang sakit. Banyak mujizat yang dijadikan. Bahkan dia khotbah sekali aja 3.000. Benar Pak? 3.000 orang taubat. Ini belum ada 3.000 nih. Mudah-mudahan bertobat setelah ini. Percaya ya. Jadi itulah
eh, bagaimana kita ini percayakan Tuhan. Saya sedikit mengakhirin, sebentar lagi saya akan akhiri firman Tuhan dengan satu cerita, ya cerita ilustrasi biar ya menambah kita semangat dan ingat gitu ya. Ada seorang badut, ya dia naik sepeda, dia jalan dari sini di atas nih ya, bukan di atas jalan di sebuah tambang, sebuah tali dari ujung ke ujung pakai sepeda. Pak ada jual sepedanya nggak Pak? Yang saya bisa goes Pak. Tali. Ada juga kagak berani ya kan? Ada tuh di tempat mana rekreasi, tapi kita diikat di atasnya, diikat jalan. Ada, saya lupa di Bogor atau di mana. Goes, jalan kita. Tapi diikat, ini kagak diikat, ya kan jalan. Wah, tengah jalan, ya orang semua bersorak, wah tepuk tangan semuanya. Hore, luar biasa, ya kan. Dia jalan terus, bahkan dia balik. Dia tepuk tangan, luar biasa. Wah, berdiri semua orang memberikan aplaus, kagum karena luar biasanya sang badut ini menjalankan satu di atas tali, ya. Bro Aven bisa jalan di atas tali. Pakai sepeda dari ujung balik ke ujung. Semua orang kagum, sangat kagum. Luar biasa. Kita juga begitu kadang-kadang kagum dengan Tuhan Yesus. Sebentar, kagum, ya. Setelah dia turun, semua orang bertepuk tangan, berdiri, kemudian dia bertanya, Shalom, Didisi Duta, ada yang mau ikut saya? Mau saya gendong? Fitri, mau Fitri? Naik, saya gendong. Siapa? Mau? Itu bro Gama, siap. Takut dia dengan saya. Saya gendong. Semua langsung tadinya hiruk pikuk. Mereka diam, semua senyap. Sambil lihat ke kiri. Lu aja. Ya kan? Kita kan begitu. Lu aja. Ada yang berani ikut saya? Saya akan gendong. Naik sepeda dari ujung ke ujung. Ada yang mau? Tidak ada. Damaris pun tunduk kepala. Takut ya. Tiba-tiba dalam keheningan ada seorang anak remaja putri yang angkat tangan dan berdiri. Saya mau ikut. Semua orang menoleh ke anak itu. Menoleh semua ke anak itu. Wih, jangan berbahaya. Nanti kamu mati, jatuh. Anak itu terus dibawa ke atas. Ya, jangan turun aja, turun. Nah, ini kan orang-orang begitu kan. Kita kan aneh, anak ini kan aneh kan. Berani, mau cari mati gitu kan. Naik, digendong. Gendongnya bukan bergendong begini, tapi duduk di sini. Tahu ya? Gendong ya begitu. Iya di sini pegangan kepala ya, pegangan kepala. Ya, jadi sama ini anak duduk di sini gendong kepala. Semua tegang lagi. Mulai dari goes. Begitu jalan sebentar, miring. Wah, semua orang takut ya. Selamat lagi ya. Terus jalan dan balik. Begitu balik turun, semua orang berdiri lagi tepuk tangan. Ya kagum. Begitu anak itu turun, ada seorang wartawan tanya. Dek, kenapa kamu kok begitu percaya dengan sang badut itu? Itu kan badut, kamu kok percaya, kamu kok mati gimana? Kamu menaruhkan hidupmu kepada badut itu. Kamu percaya? Apa jawabnya sang putri ini? Ya, saya percaya. Ya kenapa kamu percaya? Ya, saya percaya. Karena dia adalah Bapakku. Sang badut. Karena Bapakku tidak akan mencelakakan anaknya. Amin. Percayalah Bapa di surga. Sang Yesus, sang kasih. Dia tidak akan mencelakakan kita. Sekalipun kalian di dalam kekelaman. Sekalipun kita di dalam kesusahan. Sekalipun kita dalam masalah yang besar. Tuhan katakan sekali-sekali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kalau kita percaya, kita yakin dan percaya. Percayalah dengan kepercayaanmu. Tuhan akan selamatkan. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya kembalikan kepada